Halo semua, kembali lagi bersama Cerita Alam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perbatasan Asia Eropa. Dan sebelum lanjut, ayo kita bangun channel ini supaya terus menampilkan video-video dan fakta-fakta menarik lainnya. Dikutip dari IDN Times, antara Asia dan Eropa ada wilayah yang kerap disebut sebagai Kaukasus. Wilayah ini secara topografi bergunung-gunung dengan puncak tertingginya adalah Elbrus, sekitar 5.642 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan Rusia, Turki, dan Iran, serta diapit oleh dua laut, yakni Laut Kaspia dan Laut Hitam. Negara-negara yang ada di Kaukasus memiliki tarik ulur pengaruh dengan peradaban besar tetangganya, yakni Eropa, Rusia, dan Iran. Kaukasus saat ini setidaknya didominasi oleh tiga negara, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Meski begitu, wilayah otonom di Rusia yang masuk dalam kelompok Kaukasus juga ada, yakni Dagestan dan Chechnya. Dan berikut ini 5 fakta menarik tentang Kaukasus yang bisa menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Wilayah Kaukasus memiliki beragam bahasa dan budaya. Saat ini ada sekitar 20 juta orang yang mendiami wilayah tersebut. Mereka memiliki sejarah luhur panjang yang bisa ditarik ribuan tahun silam. Dan peta dunia tertua, yakni peta dunia Babilonia, pada abad ke-6 sebelum Masehi telah mencatat referensi yang merujuk pada Kaukasus. Ini disebut sebagai referensi paling awal untuk Kaukasus, khususnya dengan nama Armenia. Dijelaskan dalam Library of Congress, Armenia saat itu dikenal sebagai Urartu. Sungai Efrat yang menjadi bagian wilayah kerajaan Babilonia digambarkan muncul dari wilayah Urartu. Para akademis Yunani yang berkembang juga menempatkan wilayah ini dalam catatannya. Dalam Geografia yang diperbarui dari karya Ptolemeus, Kaukasus modern digambarkan sebagai Transkaukasia. Ptolemeus membagi wilayahnya tersebut menjadi 4 negara, yaitu Kolchis, Georgia Barat, Liberia, Georgia Timur, Albania, Azerbaijan, dan Armenia Major atau Anatolia dan Armenia. Ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat di abad ke-18 dan ke-19, ilmu seperti anatomi dan antropologi juga ikut berkembang. Ilmuwan Jerman di bidang tersebut, Johann Friedrich, membuat klasifikasi ras manusia berdasarkan analisis anatomi tengkorak. Menurut ensiklopedia, menggunakan pigmentasi kulit dan warna rambut manusia dalam kajian pada tahun 1770-an, dia menggunakan dan mengandalkan fitur wajah, bentuk gigi, dan morfologi tengkorak untuk melakukan klasifikasi ras manusia. Sejarawan Betty Hughes mengatakan dari klarifikasi yang dibuat Blue Match itu kemudian sampai saat ini jutaan orang kulit putih di dunia menggambarkan dari mereka sebagai Kaukasia. Kaukasus modern terdiri dari Armenia, Azerbaijan, dan Georgia, tapi bangsa Kaukasus tersebar dominan di 4 negara. Satu negara lain adalah Rusia, khususnya di wilayah Dagestan dan Chechnya. Kaukasus Utara meliputi Dagestan, Chechnya, dan republik kecil lainnya yang merupakan bagian dari Rusia saat ini. Kaukasus Selatan terdiri dari negara-negara merdeka, Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Lebih dari 50 kelompok etnis di Kaukasus dengan keanekaragaman yang luar biasa. Beberapa bahasa dominan seperti bahasa Azerbaijan adalah rumpun bahasa Turki, dan bahasa lain seperti Armenia dan Ossetia adalah rumpun bahasa Indo-Eropa termasuk Inggris dan Rusia. Bahasa di Chechnya dan Dagestan adalah rumpun dari 3 bahasa berbeda yang tidak ditemukan di tempat lain. Keanekaragaman bahasa tersebut dipengaruhi oleh agama dan politik. Azerbaijan adalah negara terkaya di Kaukasus, memiliki barisan pegunungan dan diapit oleh Laut Hitam serta Laut Kaspia. Kaukasus memiliki banyak sumber daya, khususnya ladang minyak yang luas di Laut Kaspia. Wilayah minyak tersebut adalah milik Azerbaijan yang didirikan lewat pipa dari ibu kota Baku, kemudian ke Tbilisi di Georgia, lalu bermuara ke Chechnya di Turki Selatan dekat Suriah.
Visual kapitalis menghitung aliran minyak ini mencapai hampir 1 juta barel setiap harinya. Ini membuat Azerbaijan menjadi negara paling kaya di Kaukasus dengan pendapatan 40,26 miliar dolar atau sekitar 665,4 triliun rupiah. Sedangkan Armenia pada tahun 2021 pendapatannya mencapai 13,93 miliar dolar atau sekitar 217,5 triliun dan Georgia sebanyak 18,7 miliar dolar atau setara dengan 292,1 triliun. Kaukasus menyimpan bara konflik yang berbahaya. Berada di tepian Eropa, Kaukasus memiliki beberapa konflik yang mematikan, setidaknya dari mulai akhir 1980-an hingga kini. Ada 3 konflik yang terlihat telah menandai tetapi sebenarnya masih menyimpan bara yang bisa menyala. Konflik pertama adalah perang Rusia di Chechnya. Setelah bangsa Chechnya menginginkan kemerdekaan dari Rusia yang berantakan usai Uni Soviet bubar, perang meletus dari 1994 hingga 1996. Rusia meninggalkan Chechnya yang secara de facto jadi merdeka. Dan pada perang pertama lebih dari 30.000 orang tewas dan banyak orang Azeri yang terusir. Konflik kembali menyala pada September 2020 dengan lebih dari 5.000 orang tewas. Tentara Azeri yang lebih modern berhasil memaksa Armenia untuk mundur. Konflik tersebut sampai saat ini belum benar-benar tertuntaskan. Dan konflik ketiga adalah perang Rusia-Georgia pada tahun 2008. Perang ini berlangsung singkat dengan latar belakang wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang ingin memisahkan diri dari Georgia. Pasukan Rusia mendukung Ossetia Selatan dan Abkhazia dalam memerangi Georgia. Perang ini membunuh sekitar 500 tentara dari kedua pihak dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi. Dan berikut ulasan tentang perbatasan Kaukasus. Semoga mampu menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Saya ingatkan sekali lagi untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dari Cerita Alam dan terima kasih, sampai jumpa.